Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tokoh entrepreneur yaitu Catherine Hindra Sudjahyo. Dengan saya sendiri Bella Dwi Ramadhani dan rekan saya Aldi Kurniawan. Di video ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama profil Catherine Hindra Sudjahyo, yang kedua yaitu karir dari Catherine Hindra Sudjahyo, dan yang ketiga yaitu karakter dari Catherine Hindra Sudjahyo. Poin pertama yaitu profil Catherine Hindra Sudjahyo. Catherine Hindra Sudjahyo yaitu wanita kelahiran Surabaya 14 Januari 1983. Ia merupakan putri kedua dari 3 bersaudara, pasangan Hindra Sudjahyo dan Amy. Smart, energik, cekatan sangat pas menggambarkan sosok perempuan yang satu ini. Catherine Hindra Sudjahyo mengawali karirnya sebagai seorang konsultan di salah satu perusahaan konsultasi kelas dunia yaitu McKinsey & Company. Wanita lulusan Nanyang Technology University ini berprofesi sebagai business analyst dimulai pada pertengahan 2004. Poin kedua yaitu karir dari Catherine Hindra Sudjahyo. Perjalanan karir Catherine Hindra Sudjahyo. Setelah selama kurang lebih 2 tahun bekerja di McKinsey, ia memilih untuk mendirikan usahanya sendiri yang berbekal dari tabungan ia sendiri yaitu Franet Indonesia pada tahun 2006. Namun, di tahun yang sama setelah berjalan 6 bulan, Catherine memutuskan untuk menutup startupnya. Dalam sebuah wawancara, dia menyatakan menutup usahanya karena kesalahan dalam membangun usahanya. Yang selanjutnya yaitu dia bekerja di Innosight hingga kembali ke McKinsey. Tak lama setelah menutup startupnya, Catherine memilih untuk bekerja di Innosight dengan posisi sebagai venture leader. Namun di tahun 2010 ia memilih untuk kembali ke McKinsey dan berprofesi sebagai senior associate. Hampir 2 tahun Catherine berkarir di McKinsey hingga pada awal tahun 2012 dirinya memberanikan diri untuk kembali memulai sebuah startup. Bersama dengan rekannya Hadi Wenas, Catherine Hindra Sudjahyo mantap mendirikan Zalora Indonesia pada tahun 2012. Belum ada setahun didirikan, Zalora Indonesia sudah menjadi salah satu e-commerce besar di Indonesia dengan 600 hingga 700 transaksi setiap harinya. Zalora juga aktif sampai ke Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan. Rekor bagi perusahaan baru di bidang bisnis e-commerce, Zalora besar-besaran melakukan promosi, mulai dari online maupun offline. Kini di bawah induk perusahaan Zalando, Zalora Indonesia telah hadir di 17 negara dan bekerja sama dengan lebih dari 400 brand. Lewat Zalora, perempuan kelahiran Surabaya 14 Januari 1983 ini berhasil membuktikan bahwa perempuan tidak hanya bisa menghabiskan uang untuk berbelanja. Sebaliknya, perempuan juga bisa mendirikan e-commerce dan memberikan kemudahan masyarakat untuk berbelanja. Setelah 2 tahun di Zalora Indonesia, wanita kelahiran Surabaya ini tidak cepat puas. Pada tahun 2016, Catherine Hindra Sudjahyo dipercaya sebagai CEO dari Alfacart, yaitu platform online dari salah satu franchise minimarket terbesar di Indonesia, yaitu Alfamart. Begitu ditunjuk, Catherine langsung melakukan rebranding, menerapkan strategi online to offline atau O2O. Alfacart menjadi pilihan baru masyarakat Indonesia dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Setelah itu, Catherine Hindra Sudjahyo bergabung bersama Gojek sebagai CCA. Di akhir tahun 2017, Catherine bergabung ke Gojek sebagai Chief Commercial Expansion atau CCA. Sebagai seseorang dengan posisi ini, dirinya memimpin salah satu layanan di Gojek, yaitu GoFood. Segala hal tentang GoFood berada di tangannya, mulai dari ekosistem makanan, lokasi, mitra, hingga delivery. Salah satu hasil kerja keras dari Catherine Hindra Sudjahyo dan timnya adalah program GoFood Festival yang berhasil diadakan di 22 lokasi di Indonesia.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aldi Kurniawan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Bella. Materi selanjutnya itu pencapaian GoFood. Nah, pencapaian tersendiri dibagi menjadi tiga pencapaian. Yang pertama, Lembaga Riset Global Usaria dan Somia CX memperpublikasikan hasil penelitian berjudul Delivery APPS in Time of COVID-19, yaitu global benchmark yang menyatakan bahwa aplikasi GoFood menempati peringkat nomor 1 sedunia dalam hal ramah penggunaan atau user experience atau UX, dan terbaik kedua di kategori pengalaman pelanggan atau customer experience atau CX semacam pandemik COVID-19. Yang kedua, GoFood dari Gojek juga unggul di antara 46 aplikasi pengantaran terbesar dari 17 negara termasuk Uber Eats, Walmart, Swiggy, dan Zomato. Dan yang ketiga, pencapaian ini semakin menggarisbawahi pemimpin GoFood sebagai layak pesan antar makanan dengan inovasi teknologi kelas dunia yang menghadiri pengalaman kuliner terbaik sekaligus pengenangnya. Yang ketiga, karakter Catherine Hindra Sudjahyo. Nah, karakter Catherine Hindra Sudjahyo itu ada 6. Yang pertama, perjalanan sukses Catherine ini tidak akan terjadi tanpa adanya kerja keras, keuletan, dan kemampuan manajemen yang mumpuni. Yang kedua, melihat peluang dengan membangun bisnis yang menjawab segala kekurangan dan membantu penyelesaian permasalahan di masyarakat. Dan yang ketiga itu memikirkan skenario terburuk saat menjalankan usaha. Hal ini berguna untuk membantu menghadapi dan menginspirasi segala tantangan yang bisa terjadi. Yang keempat, berpikir kritis, mengingat kita agar tidak selalu melihat dan fokus pada suatu hal yang sama. Yang kelima, memiliki selera humor. Catherine memandang selera humor akan memberikan dampak positif terhadap bisnisnya. Yang keenam atau yang terakhir, bagi pemimpin perusahaan jangan biarkan jarak terlalu jauh. Gaya pemimpin Catherine terbuka, mengajak pegawai berolahraga bersama-sama. Ini akan memperkuat hubungan sekaligus motivasi kerja. Ada kutipan dari Catherine Hindra Sudjahyo bahwasanya itu, jadilah berani dan rendah hati. Kombinasi ini bisa membuat siapapun menjadi pribadi yang tangkas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.